Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini maghrib ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka acara upgrading Hima Kopi 2022 dalam tema keorganisasian yang akan dipandu oleh Bapak Siswanto. Sekilas kita mengenal dulu Bapak Siswanto ini. Udah pada kenal belum? Belum ya. Nggak tahu deh. Mau kenalan mau minta foto aku mah. Tangan juga mau minta video juga nanti dikasih. Linknya kita masuk ke Purwa Sukses TV, oke? Nama Siswanto aja ya Pak. Siswanto Hungkul. Nah, beliau ini lulusan dari STI Dr. KHZ Futakin Purwakarta pada tahun 2014, S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus 2017. S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekarang sedang menempuh semester 3. Oke, itu sekilas perkenalan. Sekilasnya segitu ya? Iya, sekilas segitu, masih panjang lagi. Sekilas tuh 3 menit lumayan sekilas. Jangan lupa Bapak sudah punya istri dan punya 2 anak. Jangan dipepet ya, adik-adik sekalian. Jadi kita tuh di sini mau belajar apa? Keorganisasian. Sudah sangat siap sekali Pak. Mangga saya serahkan panggung kehormatan ini kepada Bapak Siswanto. Sasi silakan. Oke, demikian waktunya sudah habis ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang berkenan membersamai saya untuk belajar. Jadi saya selalu bilang ke ketua greget ketika kalau organisasi itu nggak ada kajian sama sekali, karena yang saya rasakan ruh dari berorganisasi itu saat kajian. Di antaranya adalah bentuknya macam-macam. Nama lamun kalau judulnya kajian kan terlalu akademis. Kita pakai bahasa jalanan aja, kopdar. Kopi darat aja, kopinya kan 3. Yang lainnya apa Pak? Buaya darat. Jadi kita aja ngobrol-ngobrol santai aja, dan sekaligus kita ngonten di Purwa Sukses TV. Kami dari grup Narcisme. Oke, nanti pas itunya di-cut. Jadi memang saya punya channel yang subscribe-nya baru 2.400-an. Baru. Tapi ya kan baru kan dibanding YouTuber yang lain kan. YouTuber. Kendalanya adalah saya tidak berorganisasi dalam mengelola Purwa Sukses. Jadi Purwa Sukses yang belum sukses. Nah, ini saya ingin memberikan ilustrasi bahwa jika keinginan sukses itu sendiri itu sampai kapanpun berat atau bahkan sulit untuk dicapai. Nah, tentu saja kita punya cita-cita bersama. Baik itu cita-cita, baik itu harapan dalam perspektif teologis, misalnya mensiarkan Islam, ataupun dalam perspektif lainnya. Nah, untuk bisa mencapai itu kalau sendiri-sendiri itu capek, lelah, dan tidak bisa sampai pada tujuan. Kita saja untuk bisa ke lantai 2 itu harus menempuh beberapa anak tangga. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa sebelum jadi anak tangga maka ada orang yang membuat anak tangga itu. Misalnya tukang. Sebelum tukang ada juga yang membuat semennya, ada yang menyiapkan batunya, yang menyiapkan pasirnya. Jadi kita tidak bisa dengan sendirinya naik ke lantai 2. Nah, dalam kopdar kali ini kita ngobrol tentang organisasi secara filosofis,
untuk apa kita berorganisasi. Jadi nah yang paling penting adalah hari ini kita pada saat kita mendapatkan sesuatu hal di saat ini itu jangan disematkan untuk orang lain. Misalnya, nah ini harusnya didengar nih sama dia, jangan. Jadi memang ini untuk kita. Gini, teman-teman, kalau teman-teman cantik, teman-teman ganteng, Iya Pak. itu nggak mesti membuat label. Sayangi aku, cintai aku, nggak perlu. Kalau teman-teman cantik dan berakhlak baik, itu dengan sendirinya orang akan tertarik dengan tanpa ada label ajakan. Maksud saya, dalam berorganisasi, kita yang sudah terlanjur tersesat di organisasi gitu ya, kita nggak usah sibuk-sibuk bisa, ayo rapat, ayo diskusi, ayo ber HMJ, ayo ber KPI, nggak usah. Mereka itu nggak akan pernah atau nggak melihat ada ART kita. Mereka itu nggak mau tahu tentang sistem yang ada di dalam organisasi kita karena itu terlalu ribet. Yang mereka lihat adalah perilaku kita sebagai seorang yang berorganisasi. Jika perilaku kita baik, maka orang pun akan menilai, oh ternyata baiknya itu akibat dari kita berorganisasi. Jangan sampai kita berbuat buruk sehingga organisasi berdampak, meskipun misalnya kita akan berkilah jangan bawa-bawa organisasi, tapi melekat itu. Seperti misalnya orang non muslim itu tidak akan mempelajari kitab Al-Quran untuk tahu bagaimana ajaran Islam, tapi mereka melihat perilaku umat-umat Islamnya untuk mengetahui itu ajaran Islam. Jadi perilaku itu dalam hal kita berorganisasi harus memang benar-benar yang menunjukkan seorang organisatoris. Dalam ketika diskusi aktif, dalam hal karya unggul, selalu terdepan. Nah, orang berorganisasi harus gitu. Kuliahnya rajin misalnya, bermasyarakatnya hebat. Nah, itu orang berorganisasi. Jadi jangan sampai misalnya apa manfaat ber-HMJ KPI atau apa manfaat berorganisasi. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya bersosialisasi, bagaimana caranya ngomong. Tapi ternyata orang yang berorganisasi aja ngomongnya nggak bisa, tidak bisa bersosialisasi. Berarti organisasi yang demikian itu bullshit. Nah, maka dari itu tugas kita bukan kita mau hidup bagaimana dalam berorganisasi, tapi bagaimana organisasi bisa hidup dengan keberadaan kita. Nah, itu sebagai mukodimah ya, sebagai mukodimah untuk pemantik. Barangkali teman-teman sudah menyiapkan jutaan pertanyaan yang mencoba diumpankan ke saya dan akan saya cemes lagi ke teman-teman. Barangkali silakan Pak. Mbak Mayang. Bang, jadi flashback kayak yang tadi Bapak sampaikan di kelas yang tentang biarkan itu dengan dunianya gitu. Ya. Lantas gimana halnya ketika seseorang yang sudah memutuskan untuk berorganisasi? Ya. Itu kan pilihannya dia ya. Mungkin bisa jadi salah satu dunianya, dunia realitanya. Tapi ketika misalnya kayak endut-endutan gitu tidak fokus di situ, di bidang itu, di organisasi itu, dia memilih misalnya ada kesibukan lain seperti Bapak tadi misalnya fotografer nggak kuliah gara-gara itu, sama halnya kayak gitu. Berarti kita juga nggak usah mengajak hayu kumpulan, hayu gitu, nggak usah kita mengajak-ngajak. Tinggal kita buktikan kalau kita yang berorganisasi itu lebih berkualitas daripada yang tidak berorganisasi gitu. Jadi kan gini, mereka yang tidak berorganisasi atau tidak komitmen dengan organisasi itu seolah menyatakan gini, saya berorganisasi berharap menunjang profesi saya berorganisasi berharap bisa membantu keahlian saya. Ternyata
malah menghambat keahlian saya, malah menghambat profesi saya. Jadi buat apa saya berorganisasi? Nah, sekarang tinggal buktikan bahwa yang berorganisasi itu lebih berkualitas. Misalnya dalam hal fotografer. Orang fotografer yang berorganisasi dengan fotografer yang tidak berorganisasi harusnya lebih baik yang berorganisasi, karena di dalam organisasi tentu terdiri dari beberapa orang yang bisa saling memberikan masukan, memberikan saran, atau saling mementori, sehingga tidak belajar sendiri. Kalau tidak berorganisasi kan belajar sendiri, ngerasa benar kesorangan. Kita tidak tahu kekurangannya. Dalam organisasi kita bisa sharing, ini gimana, kekurangannya apa, itu. Jadi tanpa harus kita mengajak-ngajak, tunjukkan saja kalau kita yang berorganisasi ini lebih berkualitas daripada yang tidak berorganisasi. Jadi buat apa kita sombong-sombong berorganisasi tanpa ada karya nyata yang kita lakukan gitu ya. Percuma nu organisasi WG kedul kuliahna yang berorganisasi aja nggak jelas cara berpikirna, yang berorganisasi aja nggak pernah nanya di kelas, nggak kritis. Jadi kan gitu. Gini, banyak orang yang masuk organisasi itu pertama biasanya saya pengen berani ngomong di depan umum, kan biasanya gitu ya, paling sederhana banget setiap saya lakukan wawancara. Tapi ketika dia masuk organisasi tidak difasilitasi untuk mengembangkan atau memunculkan potensi bicaranya, nggak pernah ada kajian sama sekali. Nah, untuk bisa lancar bicara itu diskusi kayak gini, debat misalnya. Kalau misalnya di kelas kan nggak berani misalnya untuk mendebat dosen, diawali dengan diskusi-diskusi kecil semacam ini, silakan berpendapat semuanya. Nah, jadi lambat laun dia akan merasakan, oh iya ternyata saya sudah mulai bisa belajar bicara. Biasanya masuk ke organisasi nggak muluk-muluk, pengen meningkatkan kepercayaan diri, malah ketika masuk organisasi kepercayaan diri malah jadi hilang atau malah tidak berkembang sama sekali. Jadi tinggal bagaimana tugas pengurus untuk mengelola itu. Mau nanya lagi Pak? Boleh. Silakan yang mau tanya. Ya. Komen di atas. Tah di dia tah. Komen di atas di link, pindah dong. Silakan. Tadi lupa lagi. Aku heulanya. Sok. Seberapa penting dan besar dampak organisasi di tengah masyarakat, Pak? Karena beberapa teman saya di lingkungan ya katakanlah tongkrongan gitu masih menyepelekan adanya organisasi gitu. Nah, jadi pengen ngasih tahu juga gitu, sepenting ini loh, atau manfaatnya tuh begini loh gitu organisasi tuh. Gimana Pak? Oke. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sering saya sampaikan pada saat seminar jutaan itu ya. Jadi di sini dibagikan secara gratis. Anda tadi lihat kan, saya nyeduh kopi ini kandungannya apa aja? Gula, kopi, Air. Inum. Tenan sok inum. Wih. Pik. Apa gitu kan? Ini luar minum ya. Nu boga kopi Sok komentar tentang kopina. Baik buruk komentar. rasa naonna Nyar. Pahit. Asam. Kunaon pahit? Kurang gula. Oke. Saya racik misalnya, saya sampai benar-benar balance. aya rasa amisna. Bahasana kumaha? Nikmat. Nikmat naonna? Kopi. Kopina. Disebut teu gulana. Oke. Marjan, rasa melon. Disebut teu gula. Nah, padahal di dalamnya kandungan gula semua. Terus teh manis. Itu nggak disebut gulanya. Malah si tetehnya yang manis yang disebut. Makasih banyak. Merasa terpanggil. Kalau kopinya pahit yang disalahkan Kopi. gula. Ya kan? Kurang gula. Oh iya benar. Kalau kopinya kemanisan yang disalahkan gulanya kebanyakan. Giliran enak yang dipuji Kopi. kopi.
Nah, di dalam kehidupan kita itu kebaikan-kebaikan itu bukan untuk disebutkan tapi untuk bisa dirasakan. Aduh. Nah, jadi belum kita direkam Pak, ulangi lagi Pak. nanti lihat aja di menit ke Siap. Tanda ini ya guys. Jadi kita jangan pernah merasa selalu ingin disebutkan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan-kebaikan organisasi itu nggak usah disampaikan, manfaat organisasi ini bla bla bla, pentingnya organisasi itu bla bla bla, tapi biarkan mereka merasakan dampak dari orang-orang yang berorganisasi. Gitu. Kalau secara bahasa atau secara lisan kita bicara bahwa organisasi itu bermanfaat, tentu iya. Tapi saya khawatirnya terjebak dengan realitas yang teman-teman alami. Organisasi itu sama halnya seperti sapu lidi kan. Kalau memang kita punya tujuan untuk membersihkan, kalau hanya sapu lidi itu bisa bersih tapi riweuh pokoknya mah. Ya, komo misalnya runtah naloba. Tapi ketika sapu lidi itu bersama-sama untuk membersihkan, maka bisa cepat. Nah, itu fungsi organisasi itu salah satunya untuk bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk bisa mengatur masyarakat, hayang aya lomba, kabayang namun tidak dibuatkan organisasi, meskipun kecil-kecilan yang disebut dengan panitia. Gitu. Ayo lomba, ayo. Iya jeung ieu teu bisa. Maka organisasi perlu untuk mengatur ketertiban, untuk mengatur sistem supaya berjalan sesuai dengan harapan. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah merasa kecil hati ketika nona teh sedikit sekali yang hadir dalam ieu, berarti kita harus mawas diri, harus ngaca. Kacanya jangan sampai pecah 1000. Kayak judul lagu. Oh iya, lagu dulu udah. Iya update ya. Nah, makanya tonton dong Pura Sukses TV. Mawas diri berarti apa yang kita suguhkan, atau bukan yang kita suguhkan tapi kita selaku pelayannya itu tidak bisa menarik mereka. Gitu aja sih sebetulnya. Misalnya dalam sebuah restoran makanannya enak tapi pelayannya cuek, saya kira tidak akan betah. Makan. Luas Pak. Kalem. Untuk seri-seri acan tapi makanannya enak kan, oke, tidak betah. Begitu pun sebaliknya, pelayanannya baik, silakan masuk, tapi pas diasaan teh enak, oke, tidak akan betah. Tapi mah harus balance antara perilaku orang-orang yang berorganisasi dengan suguhan program-program kerja yang memang dinikmati oleh orang lain dan bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka. Bukan persoalan tidak berminat dan berminat sebetulnya dalam organisasi itu, tapi memang itu tadi yang saya sampaikan, kita yang berorganisasinya harus bisa memberikan contoh yang baik. Silakan, gimana? Tanya. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya Pak. Yang keras suaranya. Oke. Nah, Mengenai ini Pak. Mantap. Terkadang kalau misalkan kita sebagai pengurus gitu ya, suka merasa satu dalam acara, misalkan kita diamanahkan sebagai panitia suatu acara tersebut, terkadang kita selalu merasa ada yang paling capek lah, paling sibuk lah, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menghilangkan rasa merasa itu Pak? Kadang merasa itu selalu keluar dalam diri seorang pengurus ataupun panitia gitu Pak. oke, rasa yang tertinggal. Ya. Kayak judul lagu lagi ya. Ya, saya kembali lagi ke hal tadi. Jadi capek, lelah, sibuk dan sebagainya itu hanyalah satu dari ribuan alasan untuk tidak aktif. Nah, satu dari ribuan alasan untuk tidak aktif. Saya kira sesibuk apapun, ketika tadi dibangun, yang pertama tadi terbangun, itu pasti akan menyempatkan. Tidak mungkin tidak gitu. Sekarang mah tinggal kita secara internal evaluasi apakah memang selama ini kita sudah berkualitas atau belum. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas kita, maka gimana nih caranya? Banyakin kajian. Yang hadirnya sedikit, ya udah
yang ada aja, yang ada buktikan kalau yang kajian itu berkualitas. Nah nanti mereka lihat kualitas kita semakin meningkat perkembangannya. Nah ketika kita semakin meningkat, mereka pengen, nah sesibuk apapun mereka akan menyempatkan gitu. Jadi alasan klasik ya, sibuk, ada acara keluarga, acara apa gitu, janjian, alasannya Maaf apa? Pak, bukan itu Pak. Jadi kita misalkan ngadain acara nih Hima Kopi, kita sebagai panitia. Nah, terkadang kalau misalkan kita paling capek, paling apa namanya repot lah gitu dalam acara tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya menghilangkan rasa merasa itu Pak? Biar kayak- enjoy, Biar enjoy gitu. Panggedean aja sama gitu ya. Pak. Nah, Kayak itu maksudnya. Pengorbanannya panggedean. oke. Nah, berat atau pang itu timbul karena kesombongannya. Halus sekali memang bahwa acara itu bisa sukses karena kita itu, perasaan itu muncul, tapi sadarilah bahwa kita sebagai ban belakang itu masih ada ban depan. Kita sebagai ban depan masih ada ban belakang. Kita sebagai ban masih harus ada bensin, masih harus ada setir, masih harus ada oli. Jadi buktikan aja kalau memang Anda bisa sendiri, laksanakan sendiri, itu pasti tidak akan bisa terlaksana. Nah, dalam sebuah kendaraan misalnya sebagai ilustrasi, itu peran masing-masing organ itu punya peranan sesuai dengan fungsinya. Apakah kemudian ada yang dalam sebuah perjalanan itu ada yang sangat intens gerakannya, ada juga yang sesekali gerakannya, kan itu biasa. Misalnya rem itu tidak harus selalu difungsikan, sesekali. Makanya biasanya ada orang-orang yang gawena sesekali doang, ada memang terus kayak mesin gitunya, kayak mesin ya, itu memang wajar. Jadi yang pertama itu harus kita sadari bahwa kita walaupun mesin tidak bisa jalan tanpa ban, akan celaka tanpa adanya rem, akan celaka bahkan spion itu kecil dan dilihatnya pun sesekali. Tapi Anda atau kita harus bisa merasakan bahwa yang tidak berperan pun sebetulnya mereka berperan kok. Sesekali kita bisa minta bantuan, sesekali kita bisa menoleh ke spion untuk sekedar misalnya supaya supaya kanan kiri aman, atau sebagai supporting dari kegiatan-kegiatan kita. Itu ya. Jadi sadari bahwa seandainya kita membuat kegiatan sendiri itu nggak akan bisa sukses. Ada orang-orang nganggur yang mensukseskan perjalanan kita gitu. Bayangkan kalau misalnya rem berfungsi terus ya, gas berfungsi terus, oper gigi atau persneling terus, itu kan nggak bisa maju atau bahkan bisa celaka. Jadi sesekali ada yang bergerak, sesekali ada yang mobile. Gitu. Dan harus tetap ketika kita sudah sadar itu keep smile. Ya, keep smile. Jadi jangan merasa sukses sendiri, nggak bisa, kita bisa sukses sendiri. Gitu. Saya sudah membuktikan dengan Purwa Sukses TV nggak bisa ternyata sendiri itu berat. Saya sendiri ngedit sorangan, ngameramen sorangan, editing audio, lighting, mikir konten mikir konten, stabilit pokoknya mah. Itu bisa gitu, itu bisa. Harus tim. Ada orang editing video itu nggak bekerja pada saat ngonten kan. Begitupun kameramen itu nggak akan bekerja pada saat editing. Tapi semakin bagus kerja videographer itu semakin ringan kerja editing atau kerja editor. Pusing lamun misalnya ngeditnya, kamari pan saya disuguhi audio rekaman teman-teman tuh film pendek ku Kang Ason,
Ieu cenah kumaha cara ngalingkeun noise-na coba kirim. Anjir imah lain omegeuneun imah. Diomongkeun Editor diomongkeun ieu mah. biaya ngedit eta nya lamun dibiayakeun ya, lamun di itu biaya ngedit eta leuwih gede tibatan biaya mending acting ulang gitu kan. Produksi ulang gitu nya. Produksi ulang. Jadi berat. Editor profesional sekalipun Nah, jadi walaupun gitu memang semuanya kalau memang berfungsi dengan baik itu tidak terlalu membebani peran dari yang lain. Jadi rem tidak terlalu terbebani, gas tidak terlalu terbebani kalau semuanya berfungsi. Bayangkan namun misalnya spion aya tapi pepes kan rungsing gitu teh. Atau kalaupun teu pepes kena embun kan. Ada mah ada berfungsi iya tapi tidak maksimal. Akhirnya melelahkan. Bagus kalau Anda merasa jadi mesin ya bagus. Tapi pada saat Anda jadi mesin itu tidak bisa sekaligus menjadi spion. Itu maksud saya. Sadari itu. Jadi kalau dalam teori kepribadian itu ada orang yang memang tipe kepribadiannya dominan atau kuadran kanan yang memang ekstrovert, aktif, progresif, cara berpikirnya ke depan. Ada juga yang kuadran kiri yang lebih introvert, yang lebih santai, yang lebih tenang, yang lebih detail. Nah, makanya dalam organisasi itu harus bisa menempatkan orang-orang yang punya potensi itu sesuai dengan kepribadiannya. Orang yang progresif itu tidak bisa dia untuk menulis surat, untuk mengumpulkan uang, menjaga uang nggak bisa. Yang ada ketika orang progresif diberikan uang beak saminggo ge. Progresif. Ya. Terlalu progresif. Nah, makanya orang yang kuadrannya kiri yang introvert ini kalau dijadikan sebagai humas juga tidak bisa efektif, diem aja nggak bisa ngomong. Jadi diam dan bicara itu tidak ada yang mana lebih baik, pendiam ataupun pengaktif tidak ada yang lebih baik. Yang terbaik itu adalah kita tahu di mana saatnya kita diam, kita tahu di mana saatnya kita berbicara. Itu super sampurna. Silakan Lanjut. akhlak tasawuf. Gak nyangka ya saya ngomongnya kayak gini ya. Beda banget. Semester 2 udah tasawuf, Pak? Beda banget sama yang di kelas ya. Iya. Di dulu guys semester 2 ya. Tasawuf. Dulu guys semester 2. Cuma nggak efektif ya online semua. Online. Iya, Pak. Nggak efektif. Lanang panah ya. Lanang. Tapi pernah offline kan sekali, nah itu efektif. Oh iya, sekali. Tempat hybrid beberapa. Sekali-kali nak. Kali-kali. Oke, silakan. Tentang organisasi, komunikasi, manajemen, bebas, kepemimpinan atau hal lain. Kita judulnya kopdar. Gini Pak, Mayang lagi. Tengopi modar. Bahaya. Bahaya. Gimana Yang Mayang melihat realitas sekarang ya, apalagi sebenarnya ada kasus, contoh kasusnya di BLK, terus terang-terangan ini ya. Kan Ibu Mayang tuh ada di BLK, di BLK tuh aktif. Mayang melihat program-program BLK itu seperti seremoni aja, yang penting terlaksana. Padahal sasarannya tuh untuk orang-orang misalnya yang bukan kuliahan ini, tapi ternyata di dalamnya tuh salah sasaran gitu Pak. Yang penting ada dana tersalurkan, programnya ini kan. Jadi hanya sekedar seremoni gitu Pak, dan tidak membuahkan hasil gitu. Harusnya kan ketika sudah pelatihan ada produk nih dari si siswa yang dilatihnya gitu, maksudnya orang yang dilatih. Saya pastikan orang yang memegang tanggung jawab itu dulunya tidak berorganisasi. Saya pastikan itu. Dia bingung. Uang ada, harus segera laporan, ngadain kegiatannya kayak gimana, bingung bagaimana manage.
Kalau orang yang berorganisasi sudah terbiasa dan organisasi pasti banyak ide-ide. saya ingin mencontohkan ya, sebetulnya di beberapa bidang ya hampir semuanya kayak gitu, tapi saya ingin mencontohkan misalnya di bidang di salah satu bidang di salah satu dinas itu saya tahu anggarannya sedikit ya, tapi kegiatannya hampir setiap hari ada gitu. Karena saya tahu kepala bidangnya orang organisasi yang hebat pada masanya, sehingga dengan anggaran yang sedikit itu bisa mengoptimalkan maksimal ya. Jadi mungkin tidak langsung bisa dirasakan manfaatnya sekarang berorganisasi itu, bisa jadi pada saat dalam kehidupan nyata, pada saat bekerja nanti, misalnya Anda jadi atasan, bagaimana mengelola bawahan itu kan seni berorganisasi, seni kepemimpinan, seni memanage atau mengatur itu. Jadi nggak galagap tidak tenggar kalongan. Pada akhirnya pada saat kita diberikan posisi atas, ya sabi mah dihandap jadi akhirnya gitu. Itu ya, itu banyak program-program yang hanya sekedar itu banyak, dan saya pastikan dia tidak berorganisasi dulu. Ayo mumpung asup ya TV nanya nyebutin nanya BLK di negara BLK Zimbabwe. Wakanda ya, tolong BLK Wakanda, tolong. Bukan BLK nyebutkan instansi ya. Aduh. Lupa kamera ya. Dikat aja mah dikat. Saya itu lihat kamera sok jaim, sok santai. Setelah out kamera gitu ya. Coba. Ini lagi Pak. Saya kan baru ya di keorganisasian HMJ. Nah, kemudian di Kitaba itu kan ada sekretaris dan anggota. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan chemistry dan supaya on the track dalam program kerja gitu Pak? Ya. Gini, ada tipe organisasi itu yang task oriented, ada yang social oriented, ada yang orientasinya program kerja. Pokoknya yang penting program kerja terlaksana. Ada yang social oriented, bagaimana membangun hubungan jaringan ini sebaik mungkin walaupun programnya nggak ada gitu. Jadi gini teman-teman gini ya, buat program sekali saja yang wah, buat program yang wah sekali saja itu mengena, membekas, dan tetap jalin hubungan emosional. Bagaimana ngebangun chemistry-nya ya dengan cara banyak kopdar, berkunjung satu sama lain. Tapi gini, dalam kepribadian itu ada yang senang memang ditanyai tentang hal-hal yang sifatnya privacy pribadi, ada yang tidak senang ditanya itu. Jadi kita harus juga jeli, misalnya kita kan sok-sokan akrab misalnya. Gimana kabarnya anak, gimana kabarnya istri, Basa-basi. ada orang yang nggak senang, bahkan kalau di daerah Eropa kalau menanyakan istri itu adalah bagian dari penghinaan gitu. Sekarang kita pikir aja logikanya, ngapain lo nanyain istri gua gitu kan. Nah itu ada yang nggak senang, tapi ada juga yang senang, misalnya ternyata perhatian. Jadi beda-beda, ini kejelian aja. Ada orang yang kumpul nggak kumpul yang penting program jalan, ada yang ada kegiatan atau enggak yang penting kumpul. Nah teman-teman manfaatkan di antara dua hal ini, mau melaksanakan kegiatan yang gebiar sekaligus terus hubungan kita tetap baik-baik saja dan kemudian dikenang,
atau programnya yang biasa-biasa terus ini hancur-hancuran antara satu dengan yang lainnya, saling menjelekan, saling ngomongkan goreng, chemistry tidak terbangun. Tinggal makanya program rutin mingguan ini penting. Saya selalu mengatakan penting. Yayasannya sekelas yayasan itu rapat diskusi itu setiap seminggu sekali. Ini membangun chemistry. Tapi dalam diskusi ini harus dibuat santai karena kita bukan organisasi bisnis oriented yang ketika keluar tidak dapat uang, yang kumpul dapat uang. Kita ini organisasi sukarela, sehingga yang harus dibangun adalah emosional, hubungan emosional. Jadi jangan dibuat seseram itu gitu. Tiap minggu kopdar ya. Nah ini punten iya berlebihan. Cek saya iya untuk sekelas sekali ya khawatirnya kayak dina giliran duit arek kopdar jadi terjadi gara-gara ini teh aya. Tadinya sangkanya banyak orang. Banyak orang. Iya, mau banyak orang juga nggak mesti banyak-banyak. Misi nggak kebagian. Soalnya kemarin. Jadi gini. Soalnya kita Gini nih, salah satu yang membangun chemistry ya. Geus ngariung, udahareun, udunan. Jadi bisa minggu depan pura-puranya nggak ada uang. Gak bisa sih. Soalnya Cash mining. Amanda sudah mengumumkan kalau dia sudah dapat uang dari Bang Amir. Oh my god. Ngali banget. berlebihan nih. Berlebihan. Jadi Bukan, enak. bukan. Bapak. Tapi ada juga mungkin narasumber yang senang diginiin mungkin ada. Oh, karena kan love language Bapak. Hmm? Love language Bapak bukan materi ya. Apa sih? No, emang. Saya itu Jadi kalau kalau udah language. diskusi ya udah lupa makan tahu, lupa. Tadi apa? Dia tadi ngawapkeun. Iya sampai lupa tadi. Tapi apa Maya kata. ngerti sih menurut Bapak ini berlebihan. Karena memang Bapak kan bukan love language-nya bukan materi kan. Materi sih. Butuh sih. Saya butuh, Cuman gak berlebihan. tapi nggak akan menutupi kalau dari sini gitu kan. Jadi daripada berharap satu hal yang lebih, mending santai aja. Jadi sesungguhnya diskusi itu bagi saya sebagai rekreasi sih ya. Saya satu angkatan sekitar 10 orang lah masih tetap sering ngariung. Orang ya apa kurang sok ngariung sebulan sekali di masa sharing masalah, mengatasi menambah masalah dari masalah yang ada gitu kan. Karena bagi saya rekreasi diskusi teh. Angkatan sekelas saya sih masih tetap terjaga. Aya nu jadi sekdes, aya nu jadi PNS, aya nu jadi ieu tetap. Oh sibuk saya hanya, enggak sibuk ya. Gitu. Bapak waktu Bapak jadi ketua dari MA sampai kuliah, yang menurut Bapak pencapaian terbesar Bapak sebagai ketua apa tah? Bisa mengendalikan diri sendiri. Bang, sambil Sikap bisa mengendalikan diri sendiri. Karena ketika jadi ketua itu ego, over kepercayaan dirian itu kan meningkat seolah bisa mengatur semuanya, sehingga lupa untuk mengatur diri.
menyadari bahwa tidak semuanya itu bisa diatur, menyadari bahwa diri kita juga masih atur keunan, itu pencapaian terbesar. Jawabannya diplomatis banget ya. Jadi pada akhirnya kita berorganisasi, kita kesana kesini harus kembali kepada diri kita, maksudnya gitu. Apakah memang secara perilaku keseharian mempengaruhi kita menjadi lebih baik atau tidak? Kalau berorganisasi menjadi kita lebih buruk, buat apa berorganisasi? Kalau tanpa berorganisasi perilaku kita lebih baik, ya jangan berorganisasi. Jadi pencapaian terbesar adalah menjadikan saya berpikir lebih mandiri, survive, bertahan hidup misalnya. Jadi kayak gitulah pencapaian terbesar mah. Kalau berorganisasi menjadikan kita lebih baik atau lebih baik dilanjutkan, kalau lebih buruk ditinggalkan. Berarti kalau kayak gitu itu seolah-olah mendiskreditkan organisasinya, bukan diri kitanya kalau gitu. Iya, pada akhirnya nanti akan menemukan ternyata saya berorganisasi buruk, tidak berorganisasi buruk. Oh berarti bukan. Jadi nggak bawa perubahan masuk organisasi juga gitu. Iya. Jadi nanti juga akan sadar pada waktunya. Ternyata keburukan saya bukan karena organisasi toh. Saya berorganisasi jadi lebih buruk. Udah saya keluar. Pas keluar teh, ternyata Makin saya buruk. buruk juga. Nanti juga akan ngeh pada waktunya. Kuat hari ini. Akan ngeh pada waktunya. Lebih tahan dihina, lebih tahan dikritik, dicaci, dimaki, itu kan pencapaian terbesar. Kalau tadi pencapaian terbesar ya, terus prosesnya itu Pak menuju pencapaian terbesar apa? Iya, Kan prosesnya untuk pasti melewati masa-masa pahit, masa-masa pahit, kudu terus ninyuh masa heula kopi. kebingungan, masa nikah gering mikiran kan. Betul. Curhat Pak, curhat. Enggak, ini mau nanya Bapak. Bukan ulang, ada yang mengatakan iya. kayak gitu. Emang kayak gitu, Mai. Katanya. Untuk bisa jadi segelas ini, nungguan heula nepikeun ka panas. Ingat pula Gula-gula. Kudu panas kan? Panas kudu meuleuh gulana. Geus panas ditungguan heula titah tiis. Itu bisa ujug-ujug. Bandingkan dengan kopi yang instan, tentu kualitasnya lebih bagus yang prosesnya panjang kayak gini. Gitu. Kalau misalnya kita merasa bahwa organisasi itu biasa-biasa saja, berarti ya nanti hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Untuk bisa menjadi cincin itu kan prosesnya panjang. Untuk bisa menjadi perhiasan itu kan prosesnya panjang. Semakin lama fosil semakin mahal kan gitu. Kalau dulu kan masih tidak masalah main fisik. Saya waktu ketua OSIS dulu, kalau kasebutna dikepret mah geus biasa. Dikepret ku gurunya ku senior, dikepret di carek kanan, carek kiri, carek tengah, carek tukang. Jadi sampai segitunya gitu ditempa gitu ya. Jadi kudu dikepretan lah ya. Dikepretan secara psikis Pak. Si jadi gelo. Oke, masih ada waktu sampai jam 8. Pak menanya sekarang tentang berkaitan tentang sifat. Kalau di organisasi misalkan pribadi tertentu memiliki sifat bosi Pak, bagus atau enggak gitu, baik atau buruk gitu. Bosi Iya tahu. bosi Bos gitu yang Oh, ngapus. ya Bosi. jadi lebih ke Dominan. Ya biasa ini Iqbal tuh bahasanya Iya. agak Enak.
Jujur li saya panik. Jaksel. Bicara harfiah. Dikira saya nggak punya bestie apa? Halo Besti. Bapak tahu besti di mana Pak? Ketika jam ya. Gitu Pak. Positif atau negatif gitu. Positifnya kenapa? Kalau positif, negatifnya kenapa gitu. Ya. Kalau dikatakan negatif gitu. Gini. Bosi itu kan persepsi. Persepsi terhadap perilaku orang lain. Apakah kemudian orang lain itu secara objektif sebagai bos, pasti dia menolak itu. Ada nggak yang saya orangnya ngebosi, tapi lamun pengakuan. tapi lamun saya mah orangnya mudi, mungkin ya mudan. Mudi itu kan mudan ya. Kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak. Nah, kalau bosi ini kan lebih kita bagaimana persepsi kita menilai orang lain. Nah, sebetulnya salah satu perilaku ngebosi itu kan ngatur ya. Ngatur terus berpikirnya terlalu jauh ke depan. Nah, realitasnya gitu. Kemudian pikiran kita menilai itu sebagai karakter bosi. Positif dan tidak. Itu tidak bisa dinilai sesederhana itu. Itu akan positif ketika kita berpikiran gitu terhadap orang lain itu negatif. Ketika kita berpersepsi ngebosi terhadap orang lain, dia mau bosi kayak bos, nah itu udah negatif tuh. Apakah perilaku bosi itu baik? Nah, ini netral, tergantung bagaimana kondisi, tergantung bagaimana diperlukan atau tidak. Ketika memang diperlukan, misalnya berpikiran progresif, gerak cepat, maka karakter-karakter yang kita anggap bosi itu sangat diperlukan dibanding orang-orang yang santuy sih. Jaksel nggak ada kan? Nggak ada. Totali. Jadi gitu, hilangkan persepsi negatif kita terhadap orang lain, karena kita bisa jadi terjebak pada persepsi kita sendiri dan itu menghambat potensi kita. Terus bagaimana dengan diri kita? Apakah kita harus berperilaku progresif? Harus, sesuai dengan kondisinya. Pada saat memang dibutuhkan ide-ide brilian, maka harus karakter tanda kutip bosi itu harus muncul. Memanage orang, memanage sumber daya manusia itu kan harus punya karakter bosi ya. Mengatur. Bayangkan kalau misalnya mangga terangkum bade di palih mana eta mah janten sekretaris mangga bade kepala bidang mangga bade janten anggota mangga cenah kunaon kitu mana mah ngatur saya mah bisa disebut bosi. Kan enggak gitu. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu. Masuk ke dalam. Dekat itu, jangan Keluar masuknya. Masuk ke dalam, Pak. Allah maaf, Pak. Ngegas Pak. Sirapus apa? Kalau lapar dia suka panik dia. Kalau lapar makan. Ya. Silakan, jangan kemana-mana, di sini saja. Ayo 10 menit lagi. Kepemimpinan Pak. Kepemimpinan setiap diri manusia individu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiapmu adalah pemimpin. Khalifah.
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jadi ada kepemimpinan, ada pemimpin, ada pimpinan. Kalau pemimpin orangnya, kalau pimpinan jabatannya, kalau kepemimpinan gaya guys. Gaya kepemimpinan macam-macam, banyak perspektif. Ada yang mengatakan otoriter, demokratis, laissez-faire, terus karismatik dan lain sebagainya. Nah, karakter apa yang paling tepat? Saya katakan kembali bahwa untuk bicara tipe-tipe itu yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa memposisikan kapan saatnya kita demokratis, kapan saatnya kita otoriter. Nah, itu yang karakter kepemimpinan Rasulullah itu kadang-kadang demokratis, kadang-kadang yang militer, atau kadang-kadang otoriter. Hal-hal yang sifatnya prinsip nggak bisa dimusyawarahkan. Jadi harus tegas pada saatnya, harus demokratis pada saatnya. Bayangkan misalnya, oke, ini ada masalah nih, mau X atau mau Y, rapat kita. Yang satu X, yang satu Y, yang satu X, yang satu Y. Nah, jiwa otoriternya harus muncul setelah mempertimbangkan hasil dari pertimbangan itu. Seorang pemimpin itu harus itu. Udah harus X, Y, udah Z. Misalnya kan Z, mau tidak mau harus Z, atau harus X atau harus Y. Itu nggak bisa selamanya kita dilemparkan kepada audiens. Itu gaya kepemimpinan itu saya kira lebih kepada seni memimpin. Nah, bicara seni, bagaimana kita orang lain itu menikmati atas kepemimpinan kita. Kita itu akan dianggap serba salah pada tataran praktek. Misalnya ketika kita demokratis, kita akan dianggap tidak tegas gitu ya, pelenyak-pelenye, gak punya prinsip. Pada saat kita tegas dikatakan otoriter, tidak demokratis. Jadi tidak ada yang memang mutlak benar, tapi bagaimana kemudian kita kapan harus otoriter, kapan kita harus demokratis. Ini seni. Nah, seni itu kan kalau sebut saja misalnya ngegitar, ada irama gitu. Nah, ada iramanya, harmonisasinya, bagaimana nada-nada itu saling bersautan dengan indah pada saat nyanyi kan gitu. Itulah gaya kepemimpinan. Any question again? Kan Bentar. Seni kepemimpinan yang pahami juga adalah seni mempengaruhi orang lain kan? Gimana kalau misalnya orang lainnya tidak terpengaruh? Berarti itu gagal gak jadi pemimpin? Gagal itu ketika berhenti mempengaruhi. Bukan berhenti nih. Gitu. Set. Kita berjalan mau ke sini. Berhasil belum? Belum tujuannya jauh kene. Gagal nggak? Enggak. Berhasil belum? Belum. Berhasil belum? Belum. Berhasil belum? Belum. Balik lagi ya. Gagal nggak? Enggak. Berhasil belum? Gagal kan? Nah, gagal itu ketika udah menyerah. Jadi bukan seberapa sering kita terjatuh, tapi seberapa sering kita bangkit setelah kita terjatuh. Sebut saja kita gagal di sini. Gagal yang dimaksud adalah gagal positif. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan, mempengaruhi orang lain itu adalah rangkaian dari kegagalan. Manusia itu bukan mesin yang tinggal pencet tombol itu sesuai dengan keinginan kita, tidak.
manusia itu unik, maka harus menggunakan teknik-teknik kepemimpinan yang unik juga. Semakin banyak anak gagal, maka akan semakin dekat mencapai kesuksesan. Bullshit orang yang sukses tiba-tiba tanpa kegagalan. Jadi banyak-banyaklah melakukan kegagalan. Agendakan, agendakan. Tapi jangan melakukan kegagalan yang sama. Gitu guys. Karena di balik kegagalan ada kesuksesan. Yang sukses Dan langsung memang- mah jadi afiliator we. Dan memang manajemen mempengaruhi orang kan itu tuh, manusia itu kan dinamis ya Pak, berubah-ubah. Jadi kita pun sebenarnya ya pendekatannya itu juga harus tektok gitu, berubah-ubah juga kayak gitu kan ya Pak. Karena kita berhadapannya dengan seseorang, dengan orang, dengan manusia, bukan dengan benda. Kalau benda mah kan konstan gitu ya, terus menerus tetap. Kalau ini kan dinamis. Betul. Jadi manusia itu unik. Jangan terus-terusan otoriter, jangan terus-terusan lembek. Namanya seni ya gitu. Jreng gonjreng 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 kan beda. Benar. Ayo terus ngegas. Menewa senian. Rem dong pelan. Ada kalanya kita ngebut, ada kalanya kita santuy, ada kalanya kita berhenti. Berhenti itu bisa karena kita menghargai orang lain, bisa karena kita lelah. Istirahat. Kalau dikaitkan dengan ibadah Pak? Bebas, itu mah teori itu mah bisa masuk ke semua hal. Mulai kayak gagal ya. Bangkit dong. Coba kalau saya nggak gagal, berarti nggak berusaha. Itu ya. Udah pernah gagal berapa kali? Tak terhitung. Terus kalau belum berhasil berarti masih kurang gagalnya. Tambah lagi. Tapi jangan melakukan kegagalan yang sama. Geus dumuk dinya teh aya liang, hayo kadinya deui. Salah, teangan liang nu sejen. Setelah kita tahu banyak lubang-lubang, akhirnya kita tahu mana yang tidak ada lubangnya. Ayo. Ada lagi? Ayo, any question? Any question? Yuk, tong hulung tarik tuh. Dulu hese rek nanyaan saya. 2 juta konsultasi ke Bapak. Kamu KPI 2 mah 2 minggu sekali bari jeung tara asup dosenna. Nanya lagi hese. Paling ngeri, Pak, mohon izin besok pertemuan online. Sok mangga dila. Gili ya, ayo ngelagi. Ini baru permukaan ya, belum ke pendalaman. Kan lebih liar deh. Ya, yang Kita juga pengen gitu Pak, setiap minggu teh kayak gini kopdar. Ya. Maka kita mohon arahan Bapak, mohon kesediaan Bapak buat kayak gini. harus bawa masalah. Bener tadi. Masalah supaya Jadi ada evaluasi gitunya. iya harus ada masalah untuk diselesaikan. Anda sedih, saya sedih, kita sedih bareng gitu kan. Memecahkan masalah tanpa solusinya. Iya, karena kita bukan pegadaian kan. Nangis ditonton. Begitu ya, silakan. Pertanyaan silakan di kolom komentar. Garing Mayangnya banget. nggak kelihatan. Lumayan ya Haya. Ya ini Mayang host Mutakin Wih. TV Dan Amanda. dan Amanda ini saya culik dua-duanya. Masuk ke konten. Kalau mau nyewa silakan. Tapi apakah dua host Oh, ini iya. bisa meningkatkan rating Pura Sukses TV atau Pura Sukses TV yang meningkatkan host berdua ini? Sepertinya gitu sih. Kalau butuh MC buat weddingan, buat acara silakan. Nanti cut ya bagian ini ya. Tolong dipotong ya anak-anak. Mohon maaf.
semuanya harus pakai seni, semuanya harus pakai seni. Cekap Cekap, Pak. cekap Artinya, Pak. cekap. Riri pulang teh kemana? Cikopo, Pak. Ning deukeut. Oh jauh. Unduran desa teh kata. Gangsinya. Wah jauh. Harusnya ke Wanayasa, Pak. Ngekos. Enggak. Di rumah kakak. Rumah kakak. Harus keberingin kan serem kan? Kayaknya yang menunggu ya. Maaf ya, maaf. Selalu ya. Amanda, kemana Amanda? Sini. Jauh Tukang banget, Pak. jauhnya. Jauh banget. Jadi Jauh. suka lewat Ini. hutan jati. Kemana? Tadi. Sukatani. Nah, Tajurnya? Tajur. Belum semua. kemana? Pulangnya? Sadang. Sadang. Teh kemana? Saya Ciser, Pak. Iya. Teh kemana? Pi? Rong Timur, Pak. Karawang Timur. Ke Saung ah. Misalnya ke Saung. Cikalong Timur. Karawang Timur. Karawang. Hello. Harusnya dengar Cikalong Timur di mana? Indonesia bagian pojok, Pak. Ya, Pamer hati-hati gitu, di jalan. Terima kasih sudah ngonten bareng ya di Purwa Sukses TV. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja di mana gitu. Pak, judulnya misalnya kalaupun nggak ngobdar, Pak, kita ngonten lagi, ayo gas. Ya. Yang penting Pak perlu ini nanti bisa saya panggilkan dosen lain yang memang bisa ngadiung. Kang Surya juga sebetulnya seneng dengan riungan-riungan gini kan, kemarin Kang Surya ya nggak usah terlalu, dia bilang nggak kalau gini terlalu mewah, sama kayak gini nggak? Kemarin nggak terlalu mewah, Pak. Nah, kalau gini juga pasti bilang terlalu mewah, cukup dengan gorengan aja. Tradisi Orangnya banyak. Ya, apa doang ya? nggak apa-apa udah Nggak apa-apa, sok we canak udah uing. bawa pulang. Jadi Pak ini sih lihat. Disiliat. Tempol, tempol. Lumayan yang di kelas. Kang Iqbal siap nampung nggak? Oke ya. Bisi terlalu pagi, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin.